Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Manfaat dari mengenal Allah yaitu agar kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, bisa taat terhadap Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Pentingnya ma'rifatullah atau pengenalan Allah terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 18, yang kedua Quran Surat Al-Hajj ayat 72-73, yang ketiga Quran Surat Az-Zumar ayat 67, dan yang keempat Quran Surat Muhammad ayat 19. Dengan mengenal Allah, maka kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang telah diberi kemerdekaan, ketenangan, keberkahan, kehidupan yang baik, dihadiri surga maupun neraka, dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk mengenal Allah. Yang pertama yaitu dengan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di dalam ruh atau rahim, kita telah bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ayat-ayat yang menjadi jalan menuju pengenalan terhadap Allah ada dua, yaitu ayat kauliyah yang terdiri dari Quran Surat At-Tin ayat 1-5, dan yang kedua yaitu ayat kauniyah terdiri dari Quran Surat Fussilat ayat 53 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yang kedua yaitu kita mengenal Allah melalui metode Islam. Metode Islam yaitu dengan dalil nakli dan akli, lalu kita akan membenarkan dalil tersebut dan hasilnya adalah kita mengimani firman Allah. Lalu yang selanjutnya yaitu metode selain Islam. Dengan metode selain Islam ini kita menggunakan dugaan dan hawa nafsu lalu memiliki keraguan-raguan dan menghasilkan kekufuran. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang menghalangi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penghalang manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan yang suka membisikkan dalam dada manusia atau dalam hati manusia yang berupa jin dan manusia. Sifat-sifat yang dapat menghambat kita mengenal terhadap Allah yaitu sifat yang berasal dari syahwat. Di antaranya fasik, zalim, sombong, dusta, dan juga kita sebagai manusia memiliki banyak dosa. Akibat dari memiliki sifat seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dimurkai oleh Allah dan dapat diobati dengan cara mujahadah. Lalu selanjutnya yaitu penghalang kita mengenal Allah adalah memiliki sifat yang berasal dari penyakit subahat. Yang pertama yaitu jahil, yang kedua ragu-ragu, menyimpang dari ajaran Allah, lalu lalai dari perintah Allah. Akibat memiliki sifat yang seperti saya sebutkan tadi atau sifat subahat ya adalah berakibat sesat dan dapat diobati dengan ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya yaitu bukti keberadaan Allah melalui pengertian dan pemahaman dalil-dalil yang diaplikasikan untuk menyadari eksistensi Allah agar bermotivasi untuk mentauhidkan Allah. Cara menyadari eksistensi Allah Subhanahu wa taala adalah kita mempelajari dari dalil-dalil yang diantaranya yaitu dalil fitrah, dalil indra, dalil akli, dalil nakli, dan juga dalil sejarah. Lalu yang selanjutnya adalah tauhidullah. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Kita sebagai manusia harus menyadari dan juga sebagai umat Islam harus menyadari wajibnya menolak kepemimpinan, hukum, dan otoritas selain Allah Subhanahu wa taala. Karena
pemegang kekuasaan tertinggi, pemegang otoriter tertinggi dalam hukum Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Serta menjadikan Allah saja sebagai pemimpin, pembuat hukum dan tujuan hidup yang utama. Tauhidullah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik dan raja. Yang kedua adalah tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah ini Allah sebagai pemimpin, pembuat hukum, pemerintah dan Allah sebagai tujuan akhir. Yang ketiga adalah ilahi yang abadi. Allah itu kekal, Allah tidak akan binasa seperti makhluk-makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Lalu yang selanjutnya adalah pemurnian ibadah atau tauhidul ibadah, yaitu mengingkari taghut atau sesembahan selain Allah. Yang kedua, tidak adanya syirik, karena syirik adalah dosa terbesar dan tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya syirik itu yang pertama, kezaliman yang besar. Yang kedua, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesesatan yang sangat amat jauh. Yang selanjutnya yaitu diharamkan dari surga. Dan yang terakhir, dihapuskan semua amal ibadah kita karena kita melakukan syirik. Terima kasih, sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.